Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka apakah ketentuan yang ada di dalam rukun-rukun sholat itu dipenuhi apa tidak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal-hal baru yang bermunculan atau tren-tren baru yang bermunculan. Salah satunya adalah live TikTok. Nah, yang jadi pertanyaan, ini banyak orang yang live TikTok ataupun orang yang sedang sholat tapi sambil live TikTok. Nah, yang parahnya lagi, ketika mereka live TikTok itu diberi gift. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini boleh atau tidak, mengganggu kekhusyuan atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui atau lihat di banyak media, ya memang tren Indonesia itu sedang lagi marak-maraknya live TikTok seperti sadbor gitu kan, kemudian nyanyi, ngamen live TikTok. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau konteksnya sholat sambil live TikTok ini masih dipertanyakan benar sah atau tidaknya. Nanti kita akan lihat juga tanggapan dari MUI terkait dengan sholat yang di live kan. Bahkan ketika sholat live itu imamnya mendapatkan gift. Bahkan ada yang lagi sholat sambil baca chat ataupun live chatnya. Nah, jadi di video ini yang pertama kita lihat dulu. Ini ada seorang imam ya lagi live TikTok. Nih kita cek dulu. تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم. Iya, jadi banyak ini yang nonton kan sampai berapa ribu ini. Kemudian ini ada juga tanggapan, terlalu, tapi apa bedanya dengan siaran langsung sholat id dari Masjid Istiqlal. Nah, yang jelas ini pasti beda ya. Kalau di Masjid Istiqlal itu kan tujuannya untuk syiar atau dakwah. Nah, kalau yang ini kita nggak tahu memang untuk syiar. Ya kalau memang untuk syiar ya silakan. Tapi kalau untuk berharap gift ataupun dapat bantuan ataupun konteksnya adalah uang, itu masih dipertanyakan. Nanti kita lihat tanggapan dari MUI. Nah, ini ada ibu-ibu yang sholat, dia sambil lihat handphone dan live streaming gitu kan. Dia sambil baca handphone, buka HP kan. Tapi ada dua kemungkinan ini. Ya kita husnuzon aja lah ya. Mungkin beliau sambil baca Quran kayak gitu kan. Tapi kalau memang baca Quran, ya kalau memang dia jadi makmum ngapain baca Quran? Sebenarnya boleh aja kalau kita sholat sambil baca Quran. Apalagi kalau itu konteksnya mungkin seorang mu'alaf gitu kan yang belum hafal bacaan Qurannya ketika dia sholat, yaitu sah-sah saja sambil baca Quran, dan itu perdebatan itu dibolehkan. Bahkan sudah banyak tanggapan-tanggapan dari para ulama membolehkan apabila dia memang belum hafal atau masih dalam proses belajar, itu boleh sambil baca Quran. Nah, tapi kalau yang ini kita nggak tahu dia emang lagi baca Quran di handphonenya atau memang sedang live baca komen-komen, kita nggak tahu. Kita cek lagi. Ini iya, pandangannya kalau kita perhatikan seperti ke kamera gitu kan, bukan lagi ke sajadah seperti membaca. Iya, lagi dia ngelihat lagi ke kamera kan. Imam ria sholat sambil live tidak patut dijadikan contoh. Kita lihat aja kan arah pandangannya. Agak lain warga Konoha gitu ya. Akhir zaman seolah-olah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pengen dapat perhatian dan dunia semata. Nauzubillah min zalik. Ya. Kalau kita memiliki kelebihan, contoh bacaannya bagus, kemudian sholatnya rajin, ya janganlah terlalu dipost. Karena kalau kita ngepost tujuannya untuk mendapatkan gift ataupun money, uang, itu lebih ke riya. Jadi
konteksnya bukan lagi ke Allah. Nah, nanti kita akan lihat tanggapan dari MUI. Atas waktunya. Sama-sama Mas Arif. Kalau misalnya Apa kita lihat, hukumnya? Langsung gitu saja. Iya. Hukumnya apa? Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka apakah ketentuan yang ada di dalam rukun-rukun sholat itu dipenuhi apa tidak? Oke. Selama rukun sholat itu dipenuhi, maka sholatnya sah. Kalau kita bicara sah atau Sholatnya tidak, ya, sholatnya iya. sah. Oke, kalau kita berbicara tentang sholatnya, apabila rukun-rukunnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Tetapi yang kemudian kita bicarakan adalah bagaimana orang yang melakukan sholat, tetapi kemudian di-live-kan dalam konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Ya. Betul. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, Online, begitu iya. saja. Tidak Sawer online atau bisa kasarnya itu ngemis online gitu kan. Jadi bukan konteksnya lagi tentang sholat, tapi ngemis ataupun apa bahasanya ya, minta gift gitu kan. Nah itu bahaya itu kalau untuk sholat. secara langsung. Maka kita belum tahu apa motifnya atau niatnya dari orang yang melakukan TikTok sholatnya ini. Sebab di dalam sholat ini ada ketentuan dalam Al-Quran adalah harus ditunaikan secara khusyuk. Makanya Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman ya apabila sholatnya dilakukan secara khusyuk. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Itu tegas sekali menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Pada ayat yang kedua ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Jadi ayat yang ke-46 ini adalah menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang ketika seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia mengingat bahwa sholat ini adalah menuju pintu kematian dia. Itu menunjukkan terkait dengan kekhusyuan. Lantas kemudian kita bertanya, bagaimana kemudian seorang imam sholat, kemudian dalam waktu yang bersamaan tentu tidak sambil sholat, itu kemudian TikTok live tadi itu gitu loh. Harus komunikasinya direct langsung. Kehusukannya tuh diragukan ya Pak? Padahal jumhur ulama misalkan, kalau kita buka di dalam Al-Mu'jam bi Afadil Quran misalkan menyebutkan, ulama Syalbaqi ini menyebutkan khusyuk di situ artinya adalah memfokuskan hati dan pikirannya terhadap apa yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat itu gitu loh. Berarti kan harus terikat dengan sholat. Yang kedua harus diingat adalah bahwa sholat ini adalah ibadah mahdho. Apa itu ibadah mahdho? Ibadah mahdho adalah kaifiyah, tata caranya telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu syiar lagi artinya. Nah, karena itu konteks syiar ini harus ditempatkan pada posisi yang betul. Nggak bisa kemudian kita menganalogkan, Pak itu di Masjidil Haram kok siaran live di YouTube. Konteksnya adalah institusi untuk syiar dakwah, bukan keinginan atau program dari personal sang imam. Iya, bagaimana kalau tadi kan ada yang bertanya di kolom komentar, kalau konteksnya seperti di Masjid Istiqlal ataupun di Masjidil Haram, itu konteksnya adalah dakwah, bukan untuk pribadi. Jadi dia tuh syiar melalui media, bukan kehendak pribadi. Nah yang dipertanyakan itu kalau imamnya live itu memang khusus untuk pribadinya, itu berbahaya gitu kan. Itu sangat tidak dibolehkan sebenarnya. Karena ya kalau kita husnuzon aja untuk syiar, yaitu boleh-boleh aja. Tapi kalau konteksnya udah gift atau money atau uang, itu udah melenceng gitu. Ini adalah untuk syiar. Lah kalau kita lihat di TikTok ini kan lebih cenderung kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak menghukumi. Kita berhusnuzon, mungkin maksudnya untuk syiar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi TikTok ini kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada gift, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin itu sampai 5 juta itu gitu loh. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Tahu ya, hal-hal yang semacam inilah yang mestinya harus difahami juga konsekuensi ini. Kecuali kok direkam, kemudian TikTok biasa itu soal lain, ada dimensi. Misalkan ingin syiarnya misal gitu. Oke, tapi begini Pak, pertanyaannya mungkin banyak publik jamaah yang mempertanyakan. Artinya sebenarnya secara syariat Islam pada saat beribadah, sholat, kemudian disiarkan melalui media sosial, tidak hanya platform TikTok ya, kita berbicara platform lainnya. Untuk kegiatan syiar, itu hukumnya seperti apa? Kalau untuk syiar, tetapi bukan personality dari orang yang melakukannya, maka harus dibedakan.
Karena itu kan tayangan sholat di haram, Masjidil Haram kan ada Pak itu tayangan. TV ya Pak ya? TV kan iya, gitu kan kalau ya. sholat di Masjidil Haram harus dibedakan. Ini adalah pusat. Itu bukan personal. Iya, bukan personal, institusi yang tujuannya adalah memberikan informasi, mensiarkan kegiatan Masjidil Haram pada dunia umat Islam. Seperti apa ya? Lah, seperti apa kondisinya seperti itu? Bahkan tidak jarang kemudian menyaksikan ada apa ya, gambar Ka'bah kemudian orang terharu berdoa mudah-mudahan ada kesempatan. Lah, inilah yang seringkali kemudian orang beranalog tetapi tidak pada tempatnya. Karena sekali lagi sholat ini adalah ibadah fardhiyah, ibadah individual, ibadah wajib, dan ada ketentuan harus khusyuk tadi itu, maka kemudian kita harus menjaga ini adalah ibadah mahdho yang sangat privat antara hamba dengan Tuhan. Kalau ada konteks syiar adalah orang direkam tapi bukan saat live-nya, itu setelahnya, kira-kira semacam itu kalau kita lihat. Itu boleh yang kayak gitu? Iya. Ini lebih dalam konteks untuk memberikan pelajaran. Tetapi kalau yang saya lihat di TikTok ini, mohon maaf ya, itu kan apa namanya, bacaannya juga kalau kita lihat itu kan makharijul huruf dan tajwidnya itu kan. Iya, jadi kalau konteksnya adalah lembaga atau institusi itu boleh-boleh aja tujuannya untuk syiar. Tapi kalau untuk personality, untuk kepentingan pribadi, uang atau riak lah ya bahasanya, itu kalau bisa jangan. Memang nggak ada hukum yang jelasnya, boleh atau tidaknya, tapi usahakan untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang jelas sholat itu adalah urusan kita pribadi antara umat dengan Allah, antara manusia dengan Sang Pencipta. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.